Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jud Sabil Wafa. Kali ini saya akan membuat video UAS pendidikan agama. Soal yang pertama, kesan pembelajaran penting yang saudara dapatkan selama mengikuti pembelajaran mata kuliah dalam satu semester ini. Pembelajaran penting saya dan kesan saya dapat lebih tahu lebih dalam lagi agama-agama Islam dan larangan-larangannya. Yang kedua, topik pembahasan yang relevan itu topiknya zakat, karena saya lebih tahu lagi zakat karena 100% harta yang kita miliki tidak selamanya itu punya kita. Ada juga beberapa hak milik orang lain. Yang ketiga, topik pembahasan yang tidak penting dan tidak relevan. Tidak ada, karena semua pendidikan atau ilmu itu sangat penting dan berguna untuk kedepannya. Yang keempat, alasan utama kita menjelaskan puasa agama Islam dan puasa dalam agama Islam, Protestan, dan Hindu pada dasarnya dalam kitab suci, sekaligus pesan ekologis dan kesosialan. Nah, pada dasarnya agama Islam, puasa Ramadan merupakan kewajiban bagi umat muslim. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dan 185, di mana Allah menyatakan bahwa puasa diterapkan sebagai kewajiban agar umat muslim bertakwa. Puasa Ramadan juga mengajarkan kesabaran, pengendalian diri, atau solidaritas sosial. Yang kedua, puasa Kristen. Puasa dalam tradisi Kristen seringkali terkait pertobatan, persiapan rohani, atau menghormati peristiwa-peristiwa seperti Paskah. Pada dasarnya dalam kitab suci Kristen dapat ditemukan dalam perjanjian lama atau perjanjian baru. Hindu. Puasa dalam agama Hindu berbeda-beda, tergantung pada aliran atau tradisi tertentu. Umumnya puasa dilakukan sebagai bentuk pengendalian diri, pembersihan spiritual, atau sebagai cara untuk penegakan diri atau pada dewa-dewi tertentu. Pesan sosial. Puasa Ramadan mengajarkan empati terhadap orang-orang yang kurang beruntung, solidaritas sosial, dan kepedulian terhadap sesama. Kristen. Puasa Kristen seringkali terkait dengan memperhatikan kebutuhan orang lain, berbagai dengan kebutuhan, dan menguatkan komitmen terhadap nilai kasih dan belas kasihan. Hindu. Puasa dapat menguatkan nilai-nilai kebersamaan komunitas, menghormati kebutuhan spiritual, dan memperdalam persaudaraan dalam praktik keagamaan. Pesan ekologis. Puasa Islam Ramadan mengajarkan kesederhanaan dalam pengendalian diri dalam konsumsi makanan dan minuman. Ini dapat membantu mengurangi pemborosan makanan dan menghargai sumber daya alam. Kristen. Puasa dapat mengajarkan nilai-nilai kesederhanaan dan penghargaan terhadap ciptaan Tuhan, termasuk lingkungan alam. Hindu. Puasa dapat mempromosikan penghormatan terhadap alam dan makhluk hidup lainnya, serta membangun kesadaran ekologis dalam memelihara keberlangsungan alam. Yang kelima, di dalam ajaran agama Islam, Kristen, dan Hindu dapat ajaran filantropi atau berdharma terhadap sesama. Islam mengenai berdharma kepada sesama antara lain zakat. Zakat adalah kewajiban memberikan sebagian harta memiliki pada golongan yang berhak menerimanya, seperti fakir, miskin, yatim piatu, janda, orang yang membutuhkan. Infak sedekah. Infak dan sedekah adalah memberikan sumbangan secara sukarela untuk membantu orang-orang yang membutuhkan untuk tujuannya kebaikan lainnya. Wakaf. Wakaf adalah menyisihkan sebagian harta kita untuk kepentingan umum, seperti membangun masjid, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Hibah dan sedekah. Hibah adalah memberikan hadiah atau pemberian kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan. Sedekah adalah memberikan amal atau kebaikan dalam bentuk apapun. Dalam Kristen ada separuh puluhan. Ini merujuk pada prinsip memberikan 10% atau jumlah tertentu dari pendapatan kepada gereja atau untuk tujuan amal. Prinsip ini terutama terdapat dalam perjanjian lama, seperti dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat 10. Dalam Hindu, dana adalah memberikan dengan sukarela untuk kebaikan umum atau untuk membantu orang yang membutuhkan. Hubungan dengan rasa keberhutangan. Islam memberikan zakat, infak, dan sedekah dan berbagai bantuan merupakan cara untuk menunjukkan rasa syukur pada Allah atas rezeki yang diberikan dalam sebagai bentuk solidaritas sosial dengan mereka yang membutuhkan. Kristen memberikan separuh puluhan atau sumbangan lainnya merupakan
tanggapan atas kasih dan berkat yang diberikan oleh Tuhan. Hindu memberikan dana atau bantuan lainnya dalam Hinduisme adalah ekspresi dari rasa terhubungnya individu dengan seluruh alam dan karma atau hukum aksi dan reaksi. Memberikan adalah cara untuk membersihkan karma buruk dan mendekatkan diri pada pencapaian moksha atau pembebasan. Yang keenam itu, institusi keluarga memiliki peran dalam memperkuat dan memperluas ajaran moral luhur agama. Tetapi hari ini pentingnya mendapatkan tentang serius kasus paham child free. Posisi dan alasan. Pada dasarnya, saya mempercayai bahwa individu atau pasangan memiliki hak untuk membuat pilihan apakah tentang mereka ingin punya anak atau tidak. Ini adalah termasuk keputusan pribadi yang sangat intim dan mempengaruhi berbagai faktor, termasuk nilai pribadi, situasi ekonomi dan kesehatan, dan aspirasi hidup. Alasan yang melandasi pilihan child free ini pembebasan pribadi, pertimbangan lingkungan, pertimbangan kesehatan, dan tujuan hidup dan pemenuhan. Kebebasan pribadi, setiap individu berhak untuk mengejar kebahagiaan, untuk memilih jalur hidup yang sesuai dengan nilai-nilai tujuan mereka. Pertimbangan lingkungan, beberapa orang mungkin memilih untuk tidak memiliki anak, kekhawatiran akan dampak populasi terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Pertimbangan kesehatan, kondisi kesehatan pribadi atau keluarga dapat mempengaruhi keputusan untuk tidak memiliki anak. Yang terakhir, tujuan hidup dan pemenuhan fokus pada karir, eksplorasi diri atau pengembangan kepada masyarakat dapat memprioritas yang lebih penting bagi beberapa individu daripada bentuk keluarga. Terus bagaimana tanggapan mengenai hal ini? Tanggapan saya bahwa penting untuk menghormati pilihan individu atau pasangan dalam hal memiliki atau tidak memiliki anak. Sejauh ini yang dilakukan dan tanggung jawab dan rasa hormat terhadap nilai kemanusiaan dan lingkungan, pemahaman dan toleransi terhadap pilihan hidup yang berbeda adalah kunci untuk membangun masyarakat inklusif dan berbagai kebebasan individu. Terus yang ketujuh, apa kritik dan masukan penting sampaikan untuk memperbaiki perubahan ke depan? Kritik dan masukan tidak ada, penting masukan saya untuk kedepannya lebih didekatkan lagi terhadap mahasiswa untuk biar bisa berdekatan dengan dosen, istilah kata menjalin hubungannya tuh lebih dekat gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.